kimia. Sebenarnya PHT ini masih mendukung pestisida kimia, namun ketika hama atau serangga itu ataupun serangan yang dilakukan oleh hama tersebut sudah mencapai ambang batas ekonomi. Sekian. Terima kasih kepada Bro. Selanjutnya saya persilakan tim kontra untuk menyampaikan argumentasi. Menurut pendapat dari kelompok tim kontra, kami berpendapat pestisida tidak relevan karena prinsip PHT adalah minimalisirkan pestisida karena dampak negatif dari pestisida itu yaitu mulai dari hama dan terancam punah hingga pencemaran lingkungan, menimbulkan yang bertentangan dengan prinsip dari PHT. Itu. Selanjutnya kami persilakan kembali kepada tim Bro untuk menyampaikan argumentasi. Baik, terima kasih Anda Data. Seperti kita tahu sekarang pestisida masih efektif untuk pengendalian hama terpadu. Contohnya pada tanaman padi itu dari hama bergeraya. Akhirnya tidak cukup untuk pengendalian hama tersebut, makanya pestisida masih efektif untuk pengendaliannya. Terima kasih. Saya bacakan kepada Anda Data. Saya persilakan untuk tim kontra. Nah, justru ketergantungan itu masalahnya. Serangan ulat berayap di Jawa tahun 2010 terjadi karena penggunaan pestisida yang berlebihan membunuh musuh alami. Jadi menurut tim kontra, pestisida bukan solusi, melainkan penyebab dari masalah baru. Baik, pada tim Pro mungkin ada tambahan, silakan. Silakan pada saudara Hafiz. Pak, yang disebutkan itu sebenarnya akibat penyalahgunaan dan pestisida yang sudah menimbulkan regulasi cara kita menggunakan pestisida akan aman. Seperti sebagaimana medis yang tetap relevan meskipun berpotensi berbahaya bila kita salah memakainya. Namun penyalahgunaan bukan kasus kecil. Jika di lapangan mayoritas petani sering menyalahgunakan, maka jika pengalaman menunjukkan salah pakai terus-menerus, maka pestisida jelas tidak cocok lagi dalam sistem PHT tersebut. Baik, pada itu, Ini boleh Dok. Jadi dari menurut kelompok kami tim Pro dengan menghapus pestisida ini justru tidak realistis. Memang biopestisida dan amin hayati itu baik, tapi agak mahal. Jadi petani akan kesulitan dalam ini. baik pada tim kontra, bagaimana? Jadi menurut tim kontra, justru dengan kita membenarkan penggunaan pestisida ini dengan alasan praktis, simpel, dan gampang untuk digunakan, pertanian kita ke depannya tidak akan berkembang. Negara lain sudah berkembang dengan penggunaan metode yang menggunakan pestisida lebih alami dan ramah lingkungan. Jadi apa salahnya kita menggunakan pestisida lebih alami dan ramah lingkungan untuk kedepannya saja. Baik, pada tim kontra, apakah masih ada sanggahan atau silakan pada saudara Bima. Kalau kerugian akibat hama itu bisa mencapai 20 sampai 40% ke hasil panen dunia. Nah, jika pestisida benar-benar dihapus, angka ini bisa melonjak lebih tinggi lagi. Yang artinya pestisida tetap relevan untuk menjaga ketahanan pangan. Mungkin itu saya kembalikan. Pada tim kontra, bagaimana? Ini udah datang. Menurut saya ini sangat tidak relevan menurut saya. Menurut
kita berbicara relevansi tentang pestisida ini, itu merupakan pemikiran yang cukup salah ya. Bagaimana selama pestisida masih kita anggap relevan, tapi petani kita yang ada di Indonesia ini akan menganggap pestisida ini masih penting, maka sulit bagi petani untuk beralih kepada yang lebih baik dan berkelanjutan. Nah, maka tugas kita di sini ini harus menegaskan bahwa pestisida ini tidak dipakai lagi. Kenapa? Karena membuat lingkungan tercemar dan banyak masalah lainnya. Dan saatnya kita mengajak para petani kita untuk memperkuat jalan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Mereka kembali. Baik, pada titik apakah masih ada lagi tanggapan atau kesalahan? Apakah sudah cukup? Pada tim kontra apakah sudah cukup? Baik, tidak sudah cukup. Mari kita akhiri debat kali ini dengan coba saya sebutkan di mana tim itu lebih menekankan penggunaan pestisida sebagai opsi akhir dalam usaha budidaya pertanian yang mendukung keberhasilan usaha dan ketahanan pangan. Sementara tim kontra itu lebih menekankan pada penggunaan cara-cara yang lebih ramah lingkungan